Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Ahmad Khatib, tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Tubagus Ahmad Khatib bin Wasi Al-Bantani adalah seorang ulama terkemuka, tokoh pejuang, dan perintis kemerdekaan Republik Indonesia yang berasal dari Pandeglang, Banten. Beliau lahir pada tahun 1885, dan wafat pada tanggal 19 Juni tahun 1966 di kampung halamannya, Pandeglang, Banten. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Tubagus Ahmad Khatib dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah perlawanan rakyat Banten terhadap kolonialisme Belanda. Peran sentral beliau terlihat dalam keterlibatannya pada pemberontakan besar tahun 1926 di Banten. Setelah Indonesia merdeka, beliau dipercaya untuk memegang berbagai jabatan tinggi dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia, termasuk sebagai Residen Banten, anggota Dewan Pertimbangan Agung, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, dan anggota Badan Pembentukan Pokok-Pokok Keamanan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Tubagus Ahmad Khatib lahir pada tahun 1885 dan aktif dalam kegiatan perlawanan terhadap kolonialisme pada era 1920. Khususnya dalam pemberontakan tahun 1926. Setelah mengalami pembuangan di Bovendigul akibat keterlibatannya dalam pemberontakan tersebut, beliau kembali ke tanah air, dan pada tanggal 19 September tahun 1945 diangkat menjadi Residen Banten oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Beliau wafat pada tanggal 19 Juni tahun 1966. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa seluruh fase penting kehidupan Tubagus Ahmad Khatib berlangsung di Banten, khususnya di Pandeglang sebagai tempat kelahiran dan wafat beliau. Namun perlawanan terhadap kolonialisme membawanya sampai ke wilayah pengasingan di Bovendigul, Papua. Setelah kemerdekaan, peran politik dan kenegaraan beliau juga tercatat dalam forum nasional yang berpusat di Jakarta. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perlawanan Tubagus Ahmad Khatib terhadap pemerintah kolonial Belanda didorong oleh semangat keagamaan, nasionalisme, dan kepedulian terhadap penderitaan rakyat akibat ketidakadilan kolonial. Sebagai seorang ulama, beliau melihat bahwa perjuangan untuk kemerdekaan adalah bagian dari misi keagamaan dan tanggung jawab sosial terhadap umat. Keterlibatan dalam berbagai lembaga negara setelah kemerdekaan mencerminkan komitmen beliau dalam mengawal cita-cita kemerdekaan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kiprah perjuangan Tubagus Ahmad Khatib dimulai melalui kegiatan dakwah dan pendidikan agama, yang kemudian berkembang menjadi gerakan sosial politik anti-kolonial. Keterlibatannya dalam pemberontakan 1926 merupakan bukti bahwa beliau tidak hanya menyampaikan pesan-pesan keadilan lewat mimbar, tetapi juga turut dalam perlawanan fisik terhadap ketidakadilan struktural. Setelah dibebaskan dari pembuangan, reputasi dan karisma beliau tetap kuat, sehingga dipercaya oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno untuk menjadi Residen Banten dan tokoh nasional dalam lembaga-lembaga tinggi negara. Dari sudut pandang sejarah nasionalisme, Tubagus Ahmad Khatib bin Wasi Al-Bantani adalah representasi dari ulama yang memiliki kesadaran politik tinggi dalam membela tanah air dari dominasi penjajahan. Pemberontakan 1926 di Banten, yang menjadi titik balik dalam sejarah perlawanan rakyat terhadap kolonialisme, tidak bisa dilepaskan dari pengaruh dan kepemimpinan beliau. Meskipun pemberontakan tersebut akhirnya gagal secara militer, tetapi secara simbolik berhasil menggugah semangat perlawanan di berbagai wilayah Nusantara. Dari sudut pandang keulamaan, Tubagus Ahmad Khatib adalah figur ulama yang tidak hanya fokus pada pengajaran agama, tetapi juga aktif membimbing umat dalam hal sosial dan politik.
Keteguhan beliau dalam memadukan nilai-nilai keislaman dengan semangat kebangsaan menjadi contoh integrasi antara agama dan nasionalisme yang moderat serta transformatif. Model perjuangan ini penting dalam membentuk pola kepemimpinan Islam yang inklusif dan relevan terhadap realitas zaman. Dari perspektif politik kenegaraan, Tubagus Ahmad Khatib adalah contoh nyata tokoh lokal yang dipercaya dalam kancah nasional. Penunjukan sebagai Residen Banten pada masa transisi pasca kemerdekaan menunjukkan pengakuan negara terhadap kontribusinya. Keterlibatan beliau dalam Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, dan Badan Pembentukan Pokok-Pokok Keamanan menggambarkan betapa suara dari tokoh-tokoh daerah seperti beliau sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan di tingkat pusat. Peran beliau turut membentuk fondasi politik nasional yang menghargai keragaman daerah dan integritas pribadi tokoh-tokoh lokal. Dari sisi sosial dan budaya, keberadaan Tubagus Ahmad Khatib sebagai ulama yang turut dalam perjuangan bersenjata dan pemerintahan menunjukkan fleksibilitas peran sosial ulama di Indonesia. Beliau mampu menjembatani dunia pesantren, pergerakan politik, dan sistem pemerintahan tanpa kehilangan kepercayaan dari masyarakat maupun elit politik nasional. Sikap independen dan konsistensi moral beliau menjadikan namanya dikenang dalam sejarah perjuangan Banten sebagai simbol perlawanan, keteguhan, dan kebijaksanaan. Dari perspektif memori kolektif dan historiografi lokal, figur Tubagus Ahmad Khatib layak mendapat perhatian lebih dalam penulisan sejarah nasional. Perjuangan beliau yang sempat terpinggirkan selama Orde Baru karena keterkaitannya dengan pemberontakan 1926 perlu dikaji secara objektif dan proporsional. Narasi sejarah Indonesia akan lebih utuh jika memasukkan tokoh-tokoh seperti Tubagus Ahmad Khatib yang berjuang tidak demi nama pribadi, tetapi demi cita-cita kemerdekaan, keadilan, dan martabat rakyat. Dengan demikian, Tubagus Ahmad Khatib bin Wasi Al-Bantani merupakan teladan perjuangan lintas bidang: keagamaan, sosial, politik, dan kebangsaan. Jejak sejarah beliau menjadi cermin bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari perjuangan panjang dan kompleks yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk para ulama dari daerah seperti Banten. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat
Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.